Zaman yang kita tinggali ini makin rusak. Jadi kalau kita tidak membawa hati anak-anak kepada Tuhan, maka dunia yang akan mendidik anak-anak kita. Maka dunia yang akan mendisiplin anak-anak kita. Segeralah bawa anak-anak ke hadapan Tuhan, sehingga anak-anak kita mengenal sang kebenaran itu. Nah, orang bahkan cenderung ya menghindari istilah dituntut atau tuntutan itu begitu. Ada semacam pergeseran cara pandang, sikap orang terhadap tuntutan orang tua. Even orang tua zaman sekarang pun mungkin memandang tuntutan is no good. Apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita mengasuh anak, sebetulnya kita menggembalakan hati anak. Sebagaimana gembala kepada domba-domba, maka gembala akan menuntun domba-dombanya. Jadi memang yang harus kita lakukan menuntun, bukan menuntut. Shalom Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Selamat datang di Cherish Parenting bersama saya Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 orang cucu. Membesarkan dan mendidik anak adalah panggilan Tuhan yang tertinggi bagi kita orang tua. Namun kita tahu bahwa di sepanjang perjalanan mengasuh anak, ini bukanlah tugas yang murah, yang remeh, yang sembarangan, tetapi penuh dengan tantangan. Namun kita percaya satu hal, bahkan setelah kita menjalaninya, bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberkati perjalanan parenting kita. Nah Bapak Ibu, saya berharap dari berbagai bahasan topik parenting melalui podcast ini, Bapak dan Ibu akan semakin menghargai panggilan Bapak Ibu sebagai orang tua. Pada kali ini, tamu saya adalah Ibu Charlotte Priyatna. Selamat sore Ibu Charlotte. Selamat sore. Nah, beliau adalah seorang praktisi di dunia pendidikan. Beliau adalah pendiri dari Sekolah Atalia di Tangerang. Dan melalui pelayanannya, seminar parenting di mana-mana, sudah begitu banyak orang tua yang diberkati. Dan ada 2 buku yang beliau sudah tulis, yaitu Learning to Stop dan Learning to Learn. Saya percaya 2 buku ini melalui pemikiran Ibu Charlotte itu akan memberikan kepada kita orang tua cara pandang yang lebih kaya dan juga banyak sekali insight yang bisa didapatkan. Nah, Ibu Bapak, kali ini kita akan membahas tentang tuntutan orang tua kepada anak. Apakah itu perlu? Baik Ibu Charlotte, berbicara tentang tuntutan orang tua kepada anak, ini tentu ada kaitannya dengan otoritas, ada kaitannya dengan anak yang respect kepada orang tua. Nah, kalau kita melihat di generasi-generasi yang sebelumnya, generasi zaman dahulu, orang itu begitu hormat dan respect kepada otoritas. Apakah itu orang tua atau guru di sekolah, begitu ya, kelihatan sekali orang respect gitu ya. Tetapi di zaman sekarang kita melihat ada satu pergeseran bahwa orang itu sudah tidak lagi senang dengan istilah tuntutan. Mereka memandang itu sebagai sesuatu yang sepertinya negatif, tidak adil, memberikan orang tekanan dan lain sebagainya. Nah, orang bahkan cenderung ya menghindari istilah dituntut atau tuntutan itu begitu. Ada semacam pergeseran cara pandang, sikap orang terhadap tuntutan orang tua. Even orang tua zaman sekarang pun mungkin memandang tuntutan is no good begitu. Nah, apa dalam pandangan Ibu dalam konteks parenting tentang tuntutan? Kenapa kok sekarang itu bisa beda sekali dengan kondisi di generasi yang lain? Lalu kita sebagai orang tua zaman sekarang seharusnya bagaimana ya? Iya, jadi memang betul tadi yang Bumi dikatakan terjadi pergeseran, perubahan. Dibandingkan waktu kita dibesarkan, itu bagaimana hubungan orang tua anak itu vertikal, ya. Sehingga bagi kita biasa untuk kita memenuhi tuntutan,
Karena kita memang ya secara ordo kita akui itu orang tua. Ya, mau orang tua salah seperti apa, kita selalu katakan itu orang tua yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah melahirkan. Jadi kalaupun mereka salah, enggak apa-apa. Ya. Jadi memang vertikal itu yang menjadi relasi yang terlihat. Jadi kita hormat kepada guru, ya, istri kepada suami, rakyat kepada pemerintah, itu semua vertikal. Tapi zaman sekarang sudah terjadi perubahan dengan adanya sistem demokrasi, ya, lalu menghargai hak asasi. Jadi prinsip itu adalah prinsip yang horizontal. Jadi hubungan antara orang tua dan anak horizontal. Hubungan guru dengan siswa horizontal. Hubungan suami dan istri horizontal. Jadi kesetaraan misalnya yang digaung-gaungkan. Sehingga ketika sekarang anak kecil boleh berpendapat, boleh. Kalau dia bilang nggak mau, orang tua mesti menghargai haknya. Jangan dipaksa. Jadi memang sekarang kita berada kepada pendulum yang di ujung. Di mana dikenal sebagai gentle parenting. Jadi orang tua harus lebih memahami anak. Harus dengan lembutlah membesarkan, mengasuh anak. Nggak bisa lagi keras, boro-boro tuntutan. Tentu saja kita tidak mengarah kepada, kita kembali ke zaman kita. Ya, kembali ke abad 20. Biar gimana pun kita ada di abad 21 yang mana generasi alfa ini yang disebut generasi strawberry. Ya, generasi yang mungkin lembek gitu ya, tetapi menarik sekali ya. Strawberry itu kan cantik gitu. Tetapi gampang sekali bonyok, benyek begitu. Nah, sehingga sekarang kita memang harus kembali kepada biblical parenting. Apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita mengasuh anak, sebetulnya kita menggembalakan hati anak. Sebagaimana gembala kepada domba-domba, maka gembala akan menuntun domba-dombanya. Jadi memang yang harus kita lakukan menuntun, bukan menuntut. Jadi ketika kita menuntun, tentu ketika domba ini nakal, domba ini juga tersesat, apa yang harus dilakukan oleh gembala? Gembala yang mengasihi, tentu dia akan mematahkan kaki si domba untuk dia pikul, dia gendong, supaya domba itu tidak jatuh terperosok ke jurang. Karena selama ini domba itu akan mencari jalannya sendiri. Domba ini akan sesat. Jadi daripada dia sesat dan hilang, maka si domba ini dengan terpaksa sekali akan dipatahkan kakinya, tapi kemudian dibebat dan kemudian digendong domba itu. Nah, itu penggambaran bagaimana sebetulnya ketika orang tua yang menuntun, bukan artinya dia akan dituntun oleh si anak. Jadi orang tua tetap menuntun si anak menuju ke air yang tenang, menuju ke padang rumput yang hijau, dan disitulah seorang gembala akan hadir di dalam hidup daripada domba-dombanya. Berarti kita seharusnya kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, begitu ya Bu ya. Nah, di dalam konteks ini, konteks tuntutan orang tua di dalam pengasuhan anak, menurut Ibu Charlotte, tuntutan yang seperti apa di dalam parenting itu yang dianggap positif dan sehat dari orang tua? Iya, jadi saya ingat satu ayat 3 Yohanes pasal 1 ayat keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi, apa yang kita tuntut daripada anak-anak? Ketika dia harus hidup di dalam kebenaran. Tentu sebelum kita menuntut, kita harus menuntun dia di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi bukan menuntut untuk dia hidup sukses, untuk dia menjadi juara, untuk dia menjadi hebat, karena itu bonus. Tapi ketika anak-anak kita hidup dalam Tuhan, karena itu yang memang berkenan di hati Tuhan,
Dan itu yang memang Tuhan mau. Anak-anak kita hidup di dalam kebenaran itu. Jadi ketika Tuhan mempercayakan anak kepada kita, itu bukan untuk meneruskan usaha kita, ya, bukan untuk menjaga nama baik, bukan supaya kita ada keturunan, anak dan cucu, bukan untuk dieksploitasi. Jadi anak itu tetap milik Tuhan, yang Tuhan percayakan, dan untuk jadi apakah kelak, ya tentu Tuhan punya tujuan. Jadi kita besarkan anak tentu bukan dengan cara kita, cara Tuhan sebagai pemiliknya, sebagai penciptanya. Dan kita jadikan dia sesuai yang Tuhan mau, kita tuntun saja kemana Tuhan menuntun. Jadi kitalah yang harus menjadi rekan sekerja Allah di dalam membesarkan, mengasuh anak-anak kita. Jadi sekarang yang sehat, yang positif, yaitu ketika kita menuntut dia, bagaimana dia tetap ada di dalam Tuhan. Kalaupun sampai dia keluar daripada jalan itu, jalan yang sudah ditetapkan baginya, jalan yang patut baginya, kita hanya bisa berdoa supaya dia bisa kembali ke jalan itu. Ke the right path itu, ya, jalan yang benar. Nah, Ibu, di anak-anak kita, ya, kalau saya punya 5 anak, itu tentu beraneka ragam warnanya, ya. Ada anak-anak yang terhadap tuntutan orang tua itu manut, positif, ya, nerima begitu ya. Itu lebih mudah mungkin untuk orang tua. Tapi tidak sedikit anak-anak yang rebellious, yang berontak, yang anti tuntutan, yang anti untuk taat dan lain sebagainya. Ya, bahkan dia itu kalau bisa menghindar dari tuntutan. Nah, menurut Ibu, bagi orang tua yang punya anak-anak seperti ini, ya tentu ini satu hal yang memberatkan hati ya. Orang tua jadi terus bergumul gitu ya, sedih melihat anaknya seperti itu. Bagaimana orang tua itu harus punya pandangan atau bersikap kalau punya anak yang keras seperti ini, dan bagaimana mendekatinya? Kita harus mengingat bahwa anak-anak kita lahir dengan natur dosa. Jadi ada keinginan dosa, ada hal-hal yang membuat dia jatuh ke dalam dosa, dan itu sebetulnya secara manusiawi begitu kalau kita lihat secara manusiawi. Anak nggak usah diajarin bohong, dia bisa bohong. Anak nggak usah diajarkan mencuri, dia bisa mencuri. Jadi bukan sesuatu yang dari luar. Jadi memang dari dalamnya saja. Dia akan bergumul dengan dosa ketidaktaatan, dengan dosa pemberontakan. Namun kita melihat ada 2 hal. Jadi apakah anak itu memang cacat? Dalam arti tidak mengerti, tidak paham, tidak sengaja, tidak punya motif. Ketika dia melakukan sesuatu yang kita nilai sebagai pemberontakan. Karena memang dia nggak ngerti. Tapi ada yang kedua yang saya sebut jahat. Di dalamnya ada motif, ada kesengajaan. Jadi contoh misalnya, ketika kita udah bilang duduk yang manis, makan. Lalu kemudian tumpahlah gelas. Memang dia tidak sengaja gelas itu kesenggol dan jatuh. Di dalam memang dia pasti tidak bisa diam. Tangannya bergerak-gerak, jadi memang gelas itu jatuh. Nah, itu adalah sesuatu yang cacat. Di dalam kelemahannya. Tidak sengaja. Kita tidak perlu memarahi, kita tidak perlu menghukum, beritahu dia. Tentu ketika dia lakukan lagi berulang, perlu ada konsekuensi alami. Jadi artinya dia memakai gelas plastik, atau gelasnya itu lebih jauh letaknya, jadi tidak bisa di pinggir seperti yang biasa dia lakukan karena memang dia akan bergerak. Jadi ada sesuatu yang kita lihat bahwa tidak ada motif kesengajaan. Tidak ada motif pemberontakan. Nah, namun ada anak yang ambil gelas itu dia banting. Nah, disitulah sebetulnya menantang ya. Nah, itu yang harus kita didik. Kenapa harus ada hukuman? Tapi hukuman yang efektif justru harus diingat bahwa hukuman atau disiplin ini adalah justru untuk mengembalikan hati anak itu kepada Tuhan. Jadi hatinya yang harus dicapai.
Jadi kalau hatinya menjadi sakit dan pahit, berarti hukuman itu tidak boleh ada. Tapi kalau hatinya sakit, tapi justru membawa kepada pertobatan, hatinya hancur, tapi untuk bertobat, nah itu yang menjadi tujuan kita. Karena pertobatan itu akan membawa dia kepada tujuan daripada disiplin, menghasilkan buah kebenaran dan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi dia juga merasa damai dengan dirinya ketika dia tahu ada yang salah dan dia dikoreksi. Kalau dia melakukan pelanggaran, sebetulnya hatinya juga tahu dia berbuat salah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, ya, menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberikan hati nurani sebagai sidik jari Allah. Jadi ada nggak perasaan bersalah? Pasti ada. Nah itu yang mesti dikoreksi. Bagaimana ketika dia salah, dia harus belajar minta maaf, minta ampun, dan kita mengampuni, terjadi rekonsiliasi. Jadi nggak boleh anak salah itu dibiarkan. Nanti gede juga ngerti sendiri. Justru bahaya sekali. Iya kalau dia ngerti. Kalau dia ngertinya, ternyata aku salah juga nggak apa-apa. Oke kok. Nah, ketika dia menjadi egosentris, egois, selfish, nggak peduli orang lain. Wah, betapa hancurnya anak ini di kemudian hari. Dan kita nggak mau disiplin dunia nanti yang akan dia terima. Disiplin dunia adalah penjara. Ya, jadi rasanya lebih baik didisiplin oleh kita sekarang karena kita justru mengasihi dia daripada ketika dunia atau kelak dia dewasa dia harus mengalami pendisiplinan yang pasti itu tidak mudah. Saya melihat bahwa mendidik anak tidak cukup mengenal kejiwaan anak atau yang namanya psikologi itu ya Bu ya, meskipun itu menolong. Kita sepertinya harus memperhadapkan anak hatinya itu kepada Tuhan, membawa dia sampai ke sana, kepada yang pertobatan itu, supaya dia bisa kembali hidup di dalam kebenaran. Betul. Itu tugas yang bagi saya bukan cuma teknis, susah jadi orang tua, tapi betapa orang tua harus benar-benar kenal apa itu kebenaran Tuhan, bahkan dia menghidupinya. Bahkan sebagai orang tua harus ada semacam kacamata ya, kacamatanya Tuhan, hatinya Tuhan seperti itu ya, untuk menggembalakan hati anak itu ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian saya teringat Bu, waktu saya masih kecil, bahkan sekarang itu lebih santer lagi, banyak kasus seperti ini. Jadi tidak sedikit kisah tentang orang tua yang menuntut anak, khususnya anak-anak yang lulus dari kelas 12 SMA. Ketika anak itu sedang memilih jurusan bidang studi begitu ya. Nah, ada orang tua tertentu yang bahkan sudah mempersiapkan jurusan dan sekolah untuk anaknya. Harus sekolah apa? Karena papa punya pabrik 5, jadi kamu harus ambil bisnis. Padahal anaknya itu seni abis begitu. Jadi tentu keinginan orang tua dan keinginan anak, minat dan bakatnya itu sangat bertolak belakang. Ya, dan kebanyakan anak pada akhirnya manut terpaksa karena ya dia tidak bisa bayar uang sekolah sendiri, terpaksa daripada nggak sekolah, manut aja, menjalani apa yang orang tuanya itu tuntut. Setelah dijalani, bisa jadi memang bakatnya anak itu di sana, di yang papa mamanya itu tentukan. Tetapi ada anak-anak yang kelihatan sekali ada perubahan di dalam kejiwaannya dan juga kepribadiannya, jadi seperti terganggu begitu ya. Bahkan tidak sedikit zaman sekarang anak-anak yang kalau konseling itu bilang, saya kok kepengen mati karena saya tidak tahan ditekan seperti ini, tapi saya tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Ibu melihat fenomena seperti ini yang cukup santer, cukup banyak sekarang ini, apa pandangan Ibu? Iya, jadi memang tadi ya kita udah bicarakan bahwa generasi ini kan fragile ya. Memang agak beda karena kita kan dibesarkan oleh orang tua yang berjuang ya masa penjajahan.
Jadi kita dibesarkan mungkin di dalam kesulitan, ya, kemiskinan, ya. Jadi kita terlatih tuh untuk mengalami tekanan, tuntutan. Karena memang kita harus bangun pagi, membantu ibu jualan, membantu ayah di toko, entah kita harus berjalan kaki ke sekolah karena tidak ada uang untuk naik kendaraan umum. Kita pulang harus cuci baju karena tidak ada asisten rumah tangga. Jadi kehidupan yang sulit itu membuat kita lebih strong, membuat kita lebih kuat. Ya, anak-anak ini yang sekarang generasi ini kan lahir boleh dikatakan dalam kemudahan. Begitu lahir saja sudah ber-AC, ya. Pulang ke rumah sudah AC, apalagi sekarang musim panas, ya. Lalu kemudian di sekolah ber-AC, ya, naik mobil ber-AC. Begitu dia kepanasan sedikit, dia akan menjadi gelisah. Benar. Begitu dia kepanasan sedikit, dia akan jadi marah-marah. Ya. Jadi situasi yang memang kita harus akui terjadi perbedaan. Jadi udah nggak zaman orang tua juga menuntut apa yang menjadi keinginannya. Mungkin kalau dulu, misalnya kita dituntut lah katakan, harus masuk kuliah kedokteran. Ya kuliahlah sampai selesai. Setelah selesai, kita berikanlah ijazah itu kepada orang tua kita. Tapi kita nggak menjadi dokter. Kemudian kita kembali profesi mungkin sebagai pelukis misalnya gitu ya. Tapi kan kita mampu tuh ngejalanin kuliah kedokteran sampai selesai. Kita cuma pikir ya selama kita nggak disuruh berdosa, selama kita bukan disuruh ngapa-ngapain, disuruh belajar aja, apa sih salahnya walaupun dengan keterpaksaan. Tapi tetap bisa dilakukan. Lain dengan anak sekarang. Jadi keterpaksaan itu menjadi sebuah tekanan yang amat besar. Kenapa? Karena mereka dari kecil dikasih kebebasan. Kamu boleh makan apa saja. Mau makan ini atau makan itu. Ya, mau les berenang atau mau les nari. Kamu mau apa? Lalu kemudian ketika SMA lulus, kamu mesti kuliah ini. Nah, udah deh, buat dia jiwanya memberontak. Karena itu menjadi satu keharusan. Di samping tentu, bagi saya ketika orang tua menuntut, berarti orang tua itu nggak sadar anak itu punya siapa. Anak itu kan punya Tuhan. Tuhan sudah punya rencana, anak itu jadi apa. Biarkan anak itu bergumul dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih dia potensi, Tuhan kasih dia kemampuan-kemampuan ekstra dengan bakat-bakatnya, ya pastilah Tuhan akan pakai bakat-bakatnya itu. Nggak akan dibiarkan. Tapi kalau Tuhan memang tidak memakai dia untuk ke sana, ya pasti ada tujuan Tuhan yang lain. Mungkin yang bakatnya itu hanya sekedar hobi. It's okay. Yang mungkin nanti baru kepake waktu tua, misalnya, ya. Jadi nggak masalah juga. Kenapa kita merasa rugi ketika anak itu nggak ikutin yang kita mau? Atau kita merasa takut ketika anak itu nggak mengikuti apa yang menjadi arahan dan saran daripada orang tua. Ya, itulah kalau kita menganggap anak itu investasi. Jadi kita harus mengambil modal, kita harus mengambil keuntungan ya dari modal yang sudah kita tanamkan. Ya harus untung sebesar-besarnya. Papa sudah sekolahkan kamu ke sini untuk ini. Kan sudah ada planning ya. Ya Papa sudah invest kamu untuk ini, untuk meneruskan perusahaan atau usaha daripada orang tua. Padahal anak itu punya panggilan yang lain. Dan orang tua akan merasa rugi. Sudah sekolahkan tinggi-tinggi, ya seperti kayak membiayai beasiswa ya. Jadi seolah-olah kalau kamu sudah di beasiswa, harus ada timbal balik. Ya kan? Membayar tuntutan itu. Ya, jadi kita harus paham ketika menjadi orang tua, anak itu milik Tuhan yang dititipkan. Ya kalau kita mampu sekolahin dia di satu tempat, ya sekolahkan. Tapi jangan tuntut balik. Ya bahwa dia harus mengembalikan modal itu.
Ya, karena toh ketika kita bisa menyekolahkan, kita mesti ingat itu semua datangnya juga dari Tuhan. Ya, Tuhan beranugerah kepada anak itu sehingga anak itu bisa bersekolah. Ya. Ya. Dari paparan Ibu tadi nampak sekali di mana sebetulnya peran dan posisi orang tua di hadapan Tuhan yang memanggil mereka, yang mempercayakan anak-anak pada mereka. Mereka hanyalah penggembala dan seperti agennya Tuhan. Dengar dari Tuhan, Tuhan mau apa lalu mengarahkan anak, begitu ya. Dan memang Tuhan yang memberikan otoritas kepada orang tua untuk menjadi wakilnya di dunia ini bagi anak-anak. Sebagai penutup Ibu, apakah ada pesan dari Ibu Charlotte untuk orang tua, si pengemban otoritas dari Tuhan ini? Zaman yang sekarang kita tinggali ya, ini kan zaman yang kita tinggali ini makin rusak. Jadi kalau kita tidak membawa hati anak-anak kepada Tuhan, maka dunia yang akan mendidik anak-anak kita. Maka dunia yang akan mendisiplin anak-anak kita. Segeralah bawa anak-anak ke hadapan Tuhan, sehingga anak-anak kita mengenal sang kebenaran itu. Dan ketika satu hari mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami pencobaan, mereka tahu mereka datang kepada siapa untuk mendapat pertolongan. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang aman. Semua kalau terjadi itu karena satu, ada otoritas Tuhan, ada kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kedaulatan Allah, ada di dalam seizin Tuhan. Jadi kita tahu manusia itu begitu lemahnya, manusia tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Jadi anak-anak kita harus tahu mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik. So let God be God ya. Biarlah Allah sendiri yang melakukan apa yang Dia inginkan melalui kedaulatannya. Bapak Ibu, ini adalah akhir dari pembahasan kita kali ini, tuntutan orang tua kepada anak. Terima kasih Ibu Charlotte untuk begitu banyak masukan, pelajaran yang berharga, prinsip-prinsip yang mungkin sebagai orang tua kami itu lost ya, tidak ingat. Nah, waktu Ibu menyebut baru, oh iya begitu ya. Terima kasih untuk pencerahannya. Kiranya Tuhan terus memakai Ibu Charlotte untuk menjadi berkat bagi orang tua khususnya. Nah, kiranya Tuhan juga menolong Bapak Ibu sebagai orang tua untuk terus menghayati, mengunyah, mengecap hikmat Tuhan itu dan menghidupinya di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita orang tua itu bertumbuh, saya percaya anak-anak juga akan ikut bertumbuh. Maka sekarang sampai jumpa, sampai kita berjumpa di episode yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.